Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam salawat senantiasa kita ucapkan ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Oke. Kita berjumpa kembali pada video kali ini untuk melanjutkan kuliah kita terkait dengan mata kuliah Statistika Ekonomi 1. Ini adalah video ke sekian, melanjutkan pembahasan kemarin. Kita sudah masuk di tema ini, yaitu kita bicara tentang koefisien korelasi data berkelompok. Saya sudah menjelaskan ini. Anda silakan mengikuti di video sebelumnya. Kemudian rumus analisisnya juga sudah saya jelaskan. Kemudian salah satu contoh dalam rangka menghitung koefisien korelasi terkait dengan data berkelompok, yaitu ada sekelompok mahasiswa, dilihat capaian nilai mereka matematika statistik, apakah ada hubungan atau tidak. Kita buat dalam tabel ini, sudah saya jelaskan kemarin, bisa dilihat penjelasan lebih rinci pada video sebelumnya. Lalu ya, kalau tidak salah sampai di sini. Nah, kemudian sekarang kita lanjut kepada tabulasi pada tabel yang ini, tabel 7.12. Ini sebenarnya sudah ada pada materi yang disampaikan. Mudah-mudahan adik-adik sekalian sebelum ini Anda melihat dan mungkin Anda sudah sedikit memahami, tapi alangkah bagusnya hari ini juga saya menjelaskan bagaimana ini membaca tabel ini. Oke. Sesungguhnya ini adalah merupakan langkah tabulasi dalam rangka untuk mencari tahu jumlah daripada setiap konotasi atau lambang yang terdapat di dalam rumus itu. Nah, di mana di dalam rumus yang sudah diperlihatkan sepintas tadi ataupun pada video lalu, itu di situ rumus itu terbangun dari konotasi-konotasi di sini, yaitu ada FV, VFV, kemudian F kuadrat FV, kemudian UFV. Itu yang ada di dalam rumus itu. Nah, begitu pula di sebelah sini sama U, FU, F kali U, kemudian U, F kali U, U kuadrat F kali U, kemudian UFU, UVF. Nah, itu konotasi ini yang perlu harus kita cari. Sesungguhnya yang kita cari adalah jumlah total daripada setiap bagian-bagian daripada rumus ini, dengan cara kita melanjutkan tabulasi yang kemarin, yaitu yang di sini yang nampak pada gambar berwarna biru keabu-abuan ini sebenarnya adalah mahasiswa. Jumlah mahasiswa yang tertuang di sini adalah jumlah mahasiswanya, ada 2, 4, 4, dibaca secara baris 1, 4, 6, 5, kemudian 5, 10, 8, 1, itu mahasiswa, ataupun dibaca secara kolom, yaitu 1, 3, 3, 4, 6, 5, 1, 5, seterusnya sampai 4 dan seterusnya. Ini jumlah mahasiswa. Saya coba kembali ke tabel sebelumnya. Nah, ini yang di sini ya, maksudnya jumlah mahasiswa yang tersebar di dalam kolom ini, yang kemudian masuk di sekitar sini. Selanjutnya angka yang ini untuk kolomnya 2, 1, 0, min 1, min 2, min 3, ataupun untuk barisnya min 1, min 2, min 2, min 1, 0, kemudian 1, 2, 3. Ini diambil dari yang ini. Nah, ini U, kemudian V. Nah, lalu kemudian kita mengisi seluruh sel-sel yang berwarna hijau di sini yang sudah terisi ini dengan
huruf-huruf yang agak tebal sedikit, itu cara mengisinya itu ya sebetulnya kita gampang saja kita melihat judulnya. Uh, F kali V, F kali V, ya itu dicari dulu nilai F-nya, yaitu 2 tambah 4 tambah 4 sama dengan 10. Kita lihat dulu baris kolom keduanya ini untuk nilai F kali V-nya ini ke bawah. Kemudian 1 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 5 sama dengan 16. Kemudian 5 tambah 10 tambah 8 tambah 1 sama 24. Kemudian 1 tambah 4 tambah 9 tambah 5 tambah 2 sama dengan 21. Kemudian 3 tambah 6 tambah 6 tambah 2 sama dengan 17. 3 tambah 5 tambah 4 sama dengan 12. Nah, maksudnya di sini adalah jumlah mahasiswa. Totalnya 100 mahasiswa. Nah, begitu pula untuk penjumlahan pada di bawah ini. Nah, ini tabulasi untuk salah satu mata pelajaran yang ini. Kan tadi ada 2 mata pelajaran, matematika sama statistik. Ya kalau yang ini matematik, kemudian yang ini statistik. Nah, sekarang kita melihat ulang, melanjutkan. Kalau yang di bawahnya 1 tambah 3 tambah 3, 7. Kemudian 4 tambah 6 tambah 5, 15. Begitu seterusnya. Nah, untuk baris, apakah F kali V-nya ataupun V kali U-nya, itu didapatkan dengan cara begitu, menjumlahkan jumlah mahasiswa yang ada dalam tabel yang ini. Kemudian seterusnya, kita tinggal mengisi lagi kolom selanjutnya. Kolom ketiga, baik di untuk nilai matematikanya ataupun kolom ke-8 untuk nilai statistikanya. Itu tinggal kita melihat, dikalikan, yaitu seperti judul di atas. Nah, FV kali V, ya 2 kali 10, 20. 1 kali 16, 16. 0 kali 24, 0. Min 1 kali 21, min 21. Min 2 kali 17, itu min 34, kemudian min 3 kali 12 sama dengan min 36. Jumlah totalnya tentunya dijumlahkan secara matematis, dapatnya min 55. Oke. Kemudian yang ini lagi, ya min 2 kali 7, 14. Min 1 kali 15, 15. 0 kali 25, 0. 1 kali 23, 23. 2 kali 20, 24. 3 kali 10, 30. Nah, untuk barisnya, baris pada baris ke-8. Kemudian tadi adalah baris pada kolom ketiga. Sekarang kolom keempatnya, yaitu F kuadrat kali FV. Nah, di sini U kuadrat kali U kuadrat kali FU. Nah, kita lihat yang di atasnya dulu, 40. 40 ini, ya ini 20 kali 2 kali 20, 40. 1 kali 16, 16. 0 kali 0, 0. Min 1 kali 20, min 21, 21. Nah, kan karena min kali min sama dengan plus, berarti dia berubah menjadi plus. Min 2 kali min 34 sama dengan 68. Nah, tadi kemudian min 1 kali min 36 menjadi 108. Dijumlahkan turun, semua positif, jadi 253. Oke. Begitu pula yang ini. Min 2 kali 14 sama dengan 28. Min 1 kali min 15 sama dengan 15. 0 kali 0, ya 0. 1 kali 23, 23. 2 kali 2, 40, 80. 3 kali 60, 90. Jumlahnya 263. Oke, tadi saya lupa mengatakan ini jumlahnya 64. Nah, lalu kemudian kolom ke-5 dan kolom ke-10 daripada nilai untuk 2 mata kuliah tadi atau mata pelajaran tadi didapat dengan cara, nah di sini untuk mencari 44 pada kolom 5, 44, 31, 0, min 3, 20, 33, ataupun pada kolom 10, 32, 31,
0, min 1, 2, 4, 3, 9. Nah, itu caranya adalah ya, kita lihat satu tabel penjelasan tentang bagaimana mendapatkan 44 ini atau 31 sampai ke bawah, ataupun bagaimana cara mendapat 32, 31, 0, min 1 sampai ke sini. Itu ada tabelnya berikut ini. Nah, caranya begini. Tabel yang disingkat ini yang tadi 44, yaitu kalau diselesaikan dengan model matematik itu 1 kali 2, kemudian 2 kali 4, kemudian 3 kali berapa? 3 kali 4 lagi, baru dijumlahkan. Nah, 1 kali 2 sama dengan 2. 1 kali 2, ini 1 kali 2 sama dengan 2. 2 kali 4, 2 kali 4 sama dengan 8. 3 kali 4 sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, ini dalam kurung kerawal. Nah, ditulis dulu. Nah, kemudian dijumlahkan 2 tambah 8, 10 tambah 12, 12. Nah, 24. Bukan 22. 2 tambah 8 sama dengan 10 tambah 12 jadi 22. 22 kali 2, nah kali 2 sini. Jadi jumlah dari sini semua kali 2 ini sama dengan 44. Nah, begini 44. Begitu pula untuk 31 ini. Ya, 31. Itu mulai dari sini. 0 kali 1 atau 1 kali 0, kemudian 1 kali 4, kemudian 2 kali 6, kemudian 3 kali 5 sama dengan berapa? Baru kalikan 1 dapat 31. Begitu pula nolnya ini. 0 kali 0, 0 kali 5 berapa? 1 kali 10 berapa? 2 kali 8 berapa? 3 kali 1 berapa? Baru kemudian dikalikan dengan 0, ya dapatnya 0. Begitu pula yang ini. Min 2 kali 1 sama dengan berapa? Min 1 kali 4 sama dengan berapa? Tambah 0,9 sama dengan berapa? Tambah 1 kali 5 sama dengan berapa? 2 kali 2 sama dengan berapa? Nah, kalau ini tidak ada. Nah, lalu dijumlahkan, terus min 1 sama dengan min 3. Nah, begitu caranya seterusnya ke bawah. Nah, oke. Nah, dapatnya di sini seperti begini dapatnya. Begitu pula yang di bawah ini tadi. Yang di bawah ini. Cara yang sama untuk di atas itu dikalikan dengan sini. Ya, di sini untuk dapatkan nilai ini 32, yaitu 1 kali min 1 tambah 3 kali min 2 tambah 3 kali min 3 sama dengan berapa? Baru dikalikan dengan min 2 dapat 32. Nah, ini kemungkinan min semua ini kan. Hasil kali ini kan dia min semua. Dikalikan dengan min 2 dapat 32. Nah, nanti Anda bisa menghitung sendiri. Yang penting Anda paham cara penyelesaiannya. Untuk 31-nya pun demikian. 31 ini 4 kali min 1 sama dengan berapa ditambahkan. 6 kali min 2 sama dengan berapa ditambahkan. 5 kali min 3 sama dengan berapa tambah 3 kali min 3 sama dengan berapa, totalnya berapa, baru dikalikan dengan min 1, nah dapat 31. Ya, hasilnya pastikan hasil perkalian 4, 6, 5 dan seterusnya terhadap min 1, min 2, min 3 dapatnya pasti min. Kali dengan min 1, hasilnya dapat plus. Nah, begitu seterusnya. Oke. Saya pikir ini sudah bisa terpecahkan cara mengisi kolom-kolom yang berwarna biru ini semua dengan cara tadi. Anda bisa mengulang karena ini video bisa terekam lalu kemudian Anda bisa mengulang. Nah, saya mau katakan bahwa sesungguhnya yang kita perlukan di sini adalah jumlahnya di sini. Nah, jumlah akhir daripada setiap konotasi yang mewakili bagian-bagian dari rumus tadi. Nah, di sini FU-nya jumlah totalnya adalah 100, F kali V jumlah totalnya adalah min 55, F kuadrat kali V jumlah totalnya 253, dan VF adalah 125. Nah, begitu pula FU-nya adalah 100, kemudian FUV itu 464, kemudian U kuadrat FU adalah 236, lalu UFV adalah 125. Nah, jadi di sini yang nanti kita angkat untuk dimasukkan ke dalam rumus itu adalah jumlah-jumlahnya ini. F ini jumlahnya di bawah ini 100, yang ini jumlahnya min 55,
yang ini jumlahnya 253, yang UVF jumlahnya 125. Begitu pula untuk kayak konotasi. Ini yang kemudian nanti kita masukkan ke dalam rumus. Nah, ya, oke. Kalau berikut ini adalah cara lain untuk langsung mendapatkan nilai 125. Maksudnya 125 di sini. 125 di sini dan 125 di sini bisa dengan cara seperti begini. Tapi ini secara matematis diurutkan sampai selesai ini. Tadi itu kayak tadi itu 1 kali 2, kemudian 2 kali 4, kemudian 3 kali 4 sama dengan berapa ditambahkan itu. Lalu kemudian pindah lagi yang di bawah ini, pindah lagi yang di sini, sampai selesai. Diurut-urutkan sampai dapat 125. Bisa dengan cara begini. Tetapi otomatis harus dengan tabel begini. Dengan menggunakan tabel ini baru bisa mencari. Tapi hasil akhirnya sama. Artinya ini salah satu cara untuk mendapatkan 125 ini. 125. Yang di sini 125 ini. Atau yang di sini 125 ini. Oke. Saya pikir ini tambahan saja, tapi kita masuk kepada intinya, yaitu telah kita dapatkan daripada nilai-nilai tadi, nilai N-nya adalah 100, kemudian jumlah U adalah 64, jumlah U kuadrat adalah U adalah 236, kemudian jumlah UV adalah 125, kemudian jumlah V adalah 55, kemudian V kuadrat FV adalah 253. Oke, saya kira ini dari hasil tabulasi tadi. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini. Nah, N 100, kemudian jumlah UVV itu 125. Ini, kemudian kurang. Rumusnya kurung, turun, kemudian jumlah UVV adalah 64. Nah, 64 yang ini. Kemudian jumlah VF yaitu 55. Nah, yang ini 55. Kemudian per akar, ya, akar N 100, jumlah U kuadrat VU itu 236. Yang ini 236, kemudian kurang jumlah U pangkat 2. Nah, itu 64. 64 ini pangkat 2, duanya ada di rumus, kemudian kali akar dari N yaitu 100, kemudian jumlah V kuadrat V ada 253, kemudian kurang turun dari rumus, kemudian jumlah V ya, dari sana itu 55. Yang mana 55 ini? Ya, ini 55. Ini turun di sini kuadrat. Nah, berarti kita sudah dapatkan nilai daripada masing-masing konotasi yang terdapat dalam rumus ini dari hasil tabulasi tadi. Yang tadi saya katakan jumlah-jumlah akhirnya tadi diringkaskan di sini. Nah, lalu tinggal dimasukkan ke dalam rumus dapat. Nah, oke. Nah, ini sudah kita dapatkan. Nah, tentunya penyelesaian ini kan tidak sesingkat ini, harus menggunakan menyelesaikan dulu 100 kali 125 berapa, kemudian 64 kali min 55 berapa, kemudian dapat hasilnya berapa, kemudian dicari akarnya. Akar dari, cari dulu 100 kali 236 berapa, kemudian dikurangi dengan 6 kali 64 kalau dapat berapa. Nah, kemudian cari lagi akar yang ini, 100 kali 253 berapa, dikurangi dengan akar dari 55 min 55 sama berapa. Nah, setelah didapatkan hasil akarnya baru dikalikan. Setelah dapatkan hasil ini baru kemudian diakarkan. Sebelah kiri setelah dapat hasilnya baru diakarkan. Kemudian sebelah kanan dapat hasilnya berapa, diakarkan. Kemudian hasil akar kali akar sama dengan berapa, baru dibagikan dengan pembilang di atas atau penyebut, penyebut di atas. Nah, tentunya cara itu kemudian mendapatkan hasil terakhirnya adalah 0,7686 atau dinyatakan dalam angka matematiknya adalah 0,77 atau dibulatkan sama dengan 0,77. Nah, apa maksudnya di sini? Masih ingat penjelasan kita terkait dengan
Bagaimana melihat hubungan itu ada atau tidak dengan menggunakan pembahasan? Ya tentunya angka seperti begini eh, tidak bisa Anda menulis saja begitu, harus menjelaskan hasil akhirnya ini. Nah, di sini pertama dikatakan bahwa ternyata ada hubungan antara mahasiswa yang belajar matematika dengan statistik, yaitu ada hubungan, yaitu karena yang kita ketemu ini adalah ada di antara syarat syarat variabel itu ada hubungan atau tidak. Ada di dalam syarat itu baru dinyatakan ada hubungan. Kemudian selanjutnya Anda perhatikan hubungannya positif atau negatif. Ternyata di sini hubungannya positif. Hubungannya positif. Kemudian positifnya itu dia lemah atau kuat. Nah, ternyata di sini tidak sampai dia sempurna kuat dan dia tidak lemah, tapi dia ada di atas pertengahan. Artinya mahasiswa yang kalau belajar matematika dia punya nilai bagus akan ada hubungan dengan statistikanya, bisa nilainya juga akan bagus. Artinya semakin naik nilainya matematika dia, itu akan menyebabkan nilai matematika itu akan naik. Itu secara rata-rata dalam satu kelas itu. Yaitu dalam satu kelas itu setiap mahasiswa yang ketika katakanlah dia pintar matematika, maka akan berhubungan dengan dia pintar matematika juga. Naik kepintarannya terhadap matematika akan menyebabkan naik juga kepintarannya statistik. Begitu, misalnya statistik sebagai variabel X, variabel Y. Ataupun dia lemah di matematika akan menyebabkan atau berhubungan dengan statistikanya akan juga menurun juga. Nah, sama seperti begitu. Nah, itu bisa dapat dipahami kayak begitu. Jadi, kalau Anda mendapatkan hasil kayak begini harus menjelaskan kayak begitu. Pertama mengatakan dulu bahwa ini ada hubungan atau tidak dari hasil ini. Nyatakan tidak ada hubungan karena di luar daripada syaratnya, maka berhenti menjelaskan. Tetapi kalau ternyata tidak ada hubungan, maka pertanyaan selanjutnya hubungannya positif atau negatif. Kalau ketahuan misalnya di sini adalah positif, maka pertanyaan selanjutnya positifnya lemah atau kuat. Nah, di sini dinyatakan kuat tapi tidak sempurna. Nah, lalu setelah itu baru Anda memaparkan kayak tadi. Ini menyatakan bahwa variabel X itu sangat berhubungan dengan variabel Y, di mana ketika X-nya itu mengalami perubahan naik akan menyebabkan Y juga akan ikut naik. Ya toh, misalnya dia positif. Tapi seandainya kalau dia negatif, ya penjelasannya beda lagi. Ya toh? Atau misalnya dia turun, X-nya turun, maka Y-nya juga ikut turun. Artinya kalau naik sama-sama, turun sama-sama, itu penjelasan untuk positifnya. Tapi kalau X-nya naik, Y-nya malah turun, atau X-nya turun, Y-nya naik berlawanan, itu disebut dengan hubungan negatif. Tinggal melihat angkanya menunjukkan sempurna, lemah, atau kuat, sedang kuat. Nah, itu. Saya kira ini adalah penjelasan terkait dengan yang ini. Oke. Sekarang kalau bisa saya bikin lagi satu soal untuk Anda kerjakan. Sekarang bisa Anda kerjakan, tinggal ditambahkan jumlah mahasiswanya. Ya, bisa Anda menambah jumlah mahasiswanya. Ini tugas kedua ya. Kalau Anda bikin tugas pertama, kemudian tugas kedua, laksanakan, maka tidak ada soal-soal final. Anda hanya membuat dua tugas itu. Mungkin kalau ada tugas ketiga lagi, alhamdulillah. Kalau tidak, ya masa COVID ini jadi kalau ada sedikit saja sudah merupakan cukup untuk menjadi bahan penilaian. Ya, tugas ini terkait dengan korelasi data berkelompok. Tetap kita menggunakan
model pembahasan yang ini dengan cara kita merubah angka-angka, terutama angka-angka yang menunjukkan jumlah mahasiswa ini. Ya, silakan Anda menambah setiap jumlah di sini Anda tambahkan 3. Ya, Anda tambahkan 3. 2 jadi 5, kemudian 4 jadi 7, 4 juga jadi 7. Jadi setiap angka yang menunjukkan jumlah mahasiswa di dalam ini, Anda tambahkan 3. Anda tambahkan 3. Lalu cara penyelesaiannya adalah sama seperti tadi. Oke. Saya kira seperti begitu. Kemudian nanti pada video berikut saya menjelaskan terkait dengan regresi. Regresi ini nanti saya kirim ke Google Class untuk Anda dapatkan, dan ini harus dijelaskan juga regresi. Ya, ini regresi, materinya nanti saya jelaskan. Sebetulnya ada di materi slide yang tadi juga, tetapi saya melihat kurang lengkap untuk kita kaji. Nah, ini lebih sedikit gampang untuk dijelaskan supaya adik-adik tahu. Nah, ini pembahasannya saya intro saja, saya mengawali saja, tapi nanti pada video berikut kalau kesempatan pembahasan pada topik regresi. Dalam hal ini regresi sederhana atau kita sebut dengan regresi linear. Ini saya jelaskan ini saja untuk tambahannya. Penjelasan lebih lanjutnya nanti pada video berikut. Pertanyaan, apa itu regresi linear? Regresi merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antar variabel. Nah, itu. Regresi adalah alat ukur statistik dalam rangka mengolah data dari lapangan untuk kita mengetahui bahwa variabel itu ada pengaruh atau tidak. Ada pengaruh. Seperti di awal-awal sekali saya katakan bahwa regresi ini gunanya ada 2, yaitu untuk melihat pengaruh, kemudian ada peramalan. Pengaruh apa? Pengaruh antar variabel dengan variabel X terhadap variabel Y. Karena kapan kita menggunakan regresi, saya sudah jelaskan banyak pada video pertama. Kemudian biasanya penggunaan regresi dalam rangka menganalisis pengaruh ini itu terkait dengan pengujian hipotesis. Nah, pengujian hipotesis. Jadi menggunakan regresi dalam rangka melihat pengaruh itu pasti terkait dengan melihat atau menguji hipotesis. Itu yang sering orang gunakan di dalam penelitian penyusunan skripsi para mahasiswa dalam rangka menguji hipotesis, itu menggunakan statistik yang namanya regresi untuk menguji apakah ada hubungan atau ada pengaruh atau tidak antara variabel X terhadap variabel Y dalam rangka menguji hipotesis yang dirumuskan oleh si peneliti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang berikut, analisis regresi lebih akurat dalam analisis korelasi karena tingkat perubahan suatu variabel terhadap variabel lainnya dapat ditentukan. Jadi pada regresi, peramalan atau perkiraan nilai variabel terikat pada nilai variabel bebas lebih akurat pula. Nah, itu jadi penggunaan regresi dalam bentuk peramalan itu berbeda dengan dalam rangka menguji hipotesis atau pengaruh tadi. Nah, regresi untuk peramalan ini sebenarnya mirip-mirip seperti dalam rangka seperti yang kita bahas tentang fungsinya, itu sama dengan kita menggunakan korelasi, tetapi regresi lebih akurat. Dalam hal ini menggunakan rumus regresi untuk peramalan itu lebih akurat. Nah, kenapa disebut kata peramalan? Peramalan di sini bukan berarti menggunakan untuk meramal sesuatu yang gaib, nasib orang atau jodoh orang atau apa, tetapi yang dimaksud di sini adalah terkait dengan menggunakan data lapangan untuk meramalkan kondisi akan datang. Yaitu menggunakan data lapangan
data pengalaman tahun lalu, kemudian masuk ke dalam rumus statistik yang kita sebut dengan regresi itu, kemudian hasilnya untuk dijadikan sebagai bahan untuk menentukan apa yang akan terjadi ke depan. Nah, itu tentunya dalam bentuk angka-angka, bukan terkait dengan hal-hal yang sifatnya hal-hal yang mistis, bukan. Peramalan ini dalam rangka meramalkan angka-angka, menggunakan angka-angka dalam masa lalu, kemudian dia akan dijadikan sebagai pedoman, diolah dulu menggunakan regresi, kemudian hasilnya, koefisien regresinya, hasil hitungan regresinya itu dijadikan sebagai alat untuk meramal masa akan datang. Jadi saya tegaskan ulang di sini bahwa regresi itu gunanya dua, untuk menguji hipotesis yang disusun oleh seseorang, atau kedua adalah untuk meramalkan apa yang akan terjadi di waktu akan datang. Nah, contoh meramalkan data-data itu misalnya apa? Misalnya di bidang perekonomian, perdagangan, bisnis, trading, dan seterusnya, penjualan atau pemasaran dan seterusnya, itu misalnya data penjualan kita tahun lalu, beberapa tahun lalu kita ambil secara time series, apakah bulan, tahun, kemudian kita susun, lalu dari hasil itu kita mendapatkan hasilnya menggunakan rumus ini. Setelah itu hasil itu kita bisa menentukan bahwa ke depan ini, kalau misalnya kemarin itu penjualan kita atau produk kita sampai kepada tingkat penjualan itu hanya 1.000, ya toh, maka dengan sistem peramalan ini bisa dapat kita ramalkan ke depan. Tentunya banyak data yang sudah dimasukkan ke situ. Ada data produksinya, data pemasarannya, data keuangannya, dan seterusnya yang dikelola masuk di situ. Kemudian dapat meramalkan kira-kira ke depannya ini kita mau naikkan penjualan, itu kira-kira dari unsur apa yang memicu untuk penjualan itu dia bisa naik. Nah, itu dari peramalan itu dia bisa meramalkan. Kita bisa target sekian, dengan mendasarkan hasil peramalan ini, satu periode akan datang kita akan dapat sekian. Nah, itu kayak begitu, maksudnya begitu. Regresi linear adalah regresi yang variabel bebasnya, variabel X-nya berpangkat paling tinggi 1. Untuk regresi sederhana, yaitu regresi linear yang hanya melibatkan dua variabel X dan Y. Nah, itu sekali lagi, karena judulnya adalah linear, di mana linear itu sudah pernah saya katakan adalah melihat pengaruh antara hanya satu variabel X terhadap variabel Y itu, atau hanya meramal satu variabel saja terhadap variabel Y. Nah, kalau sudah lebih daripada satu variabel X atau variabel bebasnya ini, maka itu bukan lagi regresi linear, tapi namanya regresi berganda. Nah, regresi linear, biasa orang bilang regresi linear berganda, tapi salah. Langsung katakan saja regresi berganda. Begitu. Oke. Nah, mungkin saya tambah dengan rumus-rumus ini, tapi belum kita masuk ke hitung-hitungan. Atau mungkin ini sudah waktunya lama. Sudah agak lama, jadi saya akhiri saja sampai sini dulu. Insya Allah nanti saya bikin lagi video lanjutan terkait ini untuk saya kirimkan kepada adik-adik sekalian. Saya tutup mengucapkan banyak terima kasih. Saya himbau kepada adik-adik yang belum subscribe saya punya akun YouTube-nya, tolong subscribe. Lalu sebagaimana komen seperti biasa, nama, stambuk, dan cara nontonnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.